puji nama Tuhan. Kita mau siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Yang siap berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita mau bersorak demi nama-Mu ya Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk dengan iman kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yuk sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak Tuhan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Puji haleluya. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah katakan, Soraklah haleluya. yes, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yuk sekali lagi yuk, aku lihat muka-muka yang bersuka cita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk datang lebih lagi masuk. Yuk mari angkat suara kita mulai sembah Tuhan. Mari kita ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Huyaralabaya shandayaralabo. Hiyaralabaya shandayaralabaya si. Huyaralabaralabaralabaralabaralabaraya shandaralabaralabaralaba. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Hiyaralabaya si. Kami rindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini ya Tuhan.
Kami rindukan hadirat-Mu melebihi apapun juga ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang rindu akan Engkau ya Bapa. Hamba-hamba-Mu yang haus akan hadirat-Mu ya Tuhan, haus akan lawatan-Mu ya Bapa, haus akan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami meminta Tuhan, kami bersepakat Tuhan hadir tengah-tengah kami. Uyaralabaralaba ya syandaralabaralabaralabaralaba. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Bersama-sama angkat tangan kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis ya Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes Tuhan, nyanyian pujian hanya kepadamu ya Aba. Biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan,
katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami kembali merasakan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami, dan Kau nggak pernah tinggalkan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan pagi hari ini kami mau mengisi pikiran kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Paling Kau mengurapi kami, Roh Kudus, tolong kami untuk ngerti akan kehendak-Mu, akan isi hati-Mu, akan kebenaran firman-Mu, dan ubahkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom buat semua yang sudah hadir pada hari ini. Puji Tuhan di setiap ruangan kita di rumah maupun yang sedang ada di luar rumah. Ya, saya berdoa biar kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, terpelihara roh, jiwa, dan tubuh kita di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bahas firman Tuhan seperti tema yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu Saudara adalah What's on your mind. Ya, puji Tuhan. Nah, setiap hari ya kita dipenuhi dengan segala pikiran ya di benak kita. Ada pikiran yang membuat kita kalut, ada pikiran yang membuat kita khawatir, ada pikiran yang membuat kita semangat gitu ya, penuh antusias, penuh dengan iman. Ya, apa yang ada di dalam pikiran kita pada hari-hari ini? Ya, what's on your mind? Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang punya akun Facebook, setiap buka akun Facebook tuh ada tuh, ya, what's on your mind? Diketik di situ. Nah, orang diarahkan untuk mengutarakan isi pikirannya. Apa yang dituliskan itu mencerminkan pikirannya. Apa yang dituliskan itu mencerminkan siapa orang tersebut gitu ya. Kita bisa melihat cara berpikir orang tersebut dari apa yang dituangkan di dalam Facebook tersebut gitu ya. Kita juga bisa menilai seberapa besar imannya mungkin kalau anak-anak Tuhan gitu ya dari apa yang diposting. Nah, hari ini kita mau belajar betapa pentingnya ya kita mengelola pikiran kita, juga kita berubah dalam cara kita berpikir. Haleluya. Nah, kalau kita boleh kasih poin gitu, hari-hari ini apa sih yang memenuhi pikiran kita? Apa yang ada di pikiran kita, di kepala kita? Ya, pikiran kita kan ada di sini, ya di otak kita. Ya, ada bagian yang sangat penting di tubuh kita, diletakkan di paling atas gitu, dilindungi dengan tengkorak gitu ya, dengan tulang yang sangat baik. Ada otak di dalamnya dan di dalamnya ada pikiran. Dan dari situlah ya segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita melalui lewat dari pikiran. Hari-hari ini apakah kita dipenuhi dengan kekhawatiran lebih banyak ya melihat segala situasi? Ya, kita khawatir tentang hidup kita khawatir tentang pekerjaan kita khawatir tentang anak kita, masa depan, dan sebagainya, tentang keuangan kita, kesehatan kita. Atau apakah kita hari-hari ini, walaupun segala sesuatu di luar sana tidak baik, kita tetap dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Haleluya. Hari-hari ini apakah kita memikirkan tentang diri kita secara negatif? Ya, aku tidak mungkin akan berhasil, aku orang yang gagal, aku orang yang tidak akan mungkin didengar ya doaku oleh Tuhan. Aku tidak mungkin akan meraih segala janji-janji Tuhan. Atau kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan pikiran yang positif, yang penuh dengan iman. Ya, pilihan ada di tangan kita. Amin. Amin. Apakah kita di masa apapun kita tetap percaya, oh janji Tuhan tetap pasti akan tergenapi dalam kehidupanku. Walaupun apa yang aku lihat di depanku saat ini kayaknya mentok. Ya, depan mentok, kanan kiri mentok, belakang mentok. Ingat, masih ada jalan ke atas gitu. Pikirkan ya bahwa Tuhan masih ada dan Dia sanggup untuk melepaskan kita dari segala keadaan. Haleluya. Atau apakah pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara duniawi saja, dengan segala kepentingan diri kita, dengan segala keakuan kita, keegoisan kita. Ya, kita mau memenuhi kebutuhan kita saja. Kita mau memenuhi semua apa yang kita kejar, nafsu kita gitu ya. Atau kita dipenuhi oleh perkara-perkara rohani. Ya, tadi kan pujian kita mengatakan, inilah yang ku renungkan
setiap waktu, atau apakah perkara-perkara rohani yang kita renungkan, kita pikirkan sepanjang waktu. Ya, what's on your mind? Haleluya. Nah, kita harus merubah cara berpikir kita. Kalau tadi kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif, kita harus mengubah menjadi pikiran yang positif. Pikiran-pikiran yang duniawi, kita harus rubah cara pandang kita, cara berpikir kita, supaya kita punya pikiran-pikiran yang rohani. Haleluya. Roma 12 ayat 2, boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara di tempatnya masing-masing. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bukankah kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud yang di dalamnya ada kata-kata melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, betul ya? Mau melakukan kehendak Bapa pada zaman ini harus dapat membedakan manakah kehendak Bapa itu. Supaya bisa membedakan manakah kehendak Bapa itu, ya kita harus dirubah ya oleh pembaruan budi, tidak serupa dengan dunia ini, bukan pikiran yang duniawi, tetapi pikiran yang rohani, spiritual mind. Nah, apa itu pembaruan budi? Ternyata secara lebih sederhananya, ya di terjemahan, ini saya cantumkan terjemahan bahasa Inggrisnya, kalau diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia ini, kita lebih mudah untuk memahami. Apa sih pembaruan budi? Itu adalah changing the way you think. Merubah bagaimana cara engkau berpikir. Ya, kita perlu mengubah paradigma kita, mengubah pandangan kita, mengubah cara berpikir kita tentang hidup kita, tentang diri kita, tentang segala sesuatu, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita ngerti kehendak Tuhan, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menuju kepada kesempurnaan. Bukankah kita semua ya ingin diubahkan menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lanjut ya. Nah, mengapa kita harus mengelola pikiran kita? Mengapa saya harus mengubah paradigma, mengubah pikiran saya? Ya, cara berpikir saya, the way we think. Ya, karena yang pertama, pikiranku mengendalikan hidupku. Katakan pikiranku mengendalikan hidupku. Ya, bagaimana cara kita berpikir pasti akan mendirect kita, ya mengarahkan ya apa yang kita lakukan. Kalau saya pikir bahwa saya ada hari ini, ya saat ini juga, wah saya lapar nih. Nah saya lakukan apa? Ya saya ke meja makan, saya buka tudung saji, saya ambil makanan, saya makan, gitu ya. Kalau saya berpikir, ya wah orang ini menyakiti saya, harus saya balas. Apa yang saya lakukan? Ya itulah yang saya lakukan gitu ya. Saya mulai mencari cara, memikirkan gimana balas nih orang gitu ya. Tapi kalau saya pikir bahwa kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupanku, ya, karena Tuhan sudah mengampuni segala kesalahanku yang sudah sangat besar itu, ya. Orang yang salah sama aku nggak seberapa salahnya dibanding salahnya aku sama Tuhan. Aku harus ngampunin. Apa yang aku lakukan? Saya lakukan, saya ngampuni. Semua dimulai dari pikiran, maka harus dikelola. Amsal 4 ayat 23. Ya kita baca sama-sama ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mau tanya, hati adanya di mana Bapak Ibu Saudara? Ya. Secara organ tubuh ada di mana? Jantung ya, jantung, hati adanya di sini. Ya. Tapi menjaga hati gimana caranya? Apa yang dijaga? Pikiran, amin. Ya, Pak Yakob Esra pernah mengatakan ya, dia seorang psikolog yang luar biasa gitu ya, yang punya organisasi namanya Power Character, itu sangat terkenal. Ya dia mengatakan hati itu sebenarnya ada di sini, di pikiran kita, di otak kita ada bagian
ya dari otak kita itu yang disitulah tempat ya yang dikatakan hati kita sebenarnya. Ya, yang kita jaga adalah pikiran kita. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya salah satu terjemahan dikatakan be careful how you think. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah dengan bagaimana cara engkau berpikir. Ya, your life is shaped by your thoughts. Ya, hidupmu itu dibentuk dari pikiranmu. Ya, iya, cara pandang kita. Kalau pikirannya negatif terus hidup kita jadi negatif. Nggak mungkin kita punya hidup yang positif kalau pikiran kita dipenuhi dengan segala sesuatu yang negatif. Ya, penuhi aja pikiran kita dengan semua yang negatif yang ada di dunia ini. Ya, semua kejahatan, semua berita kriminalitas yang makin mengkhawatirkan ya. Hari-hari ini kan, ya berita-berita suami dan istri saling gebuk-gebukan gitu ya. Dan sebagainya ya. Peristiwa pembunuhan, peristiwa pandemi sekarang yang terus diikutin, dipenuhi di pikiran kita ya. Ada varian apa lagi? Wah, bagaimana? Wah, kita penuhi dengan segala ketakutan. Ya pasti hidup kita jadi ketakutan, kita jadi orang yang nggak berani, kita jadi orang-orang yang pesimis, betul ya? Bagaimana pikiran kita akan mengendalikan kita? Jadi kita harus mengelola pikiran kita. Yang kedua, mengapa saya harus mengelola pikiran? Karena pikiranku adalah medan peperangan untuk dosa. Disitulah ya dimulai dari pikiran, menentukan apakah kita mau hidup kudus, hidup benar, atau kita mau mengikuti hawa nafsu kita. Ya Roma 7 ayat 22-23 ini Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, di dalam terjemahan Living Bible dikatakan di dalam diri kita, dalam ya diri kita tuh ada peperangan dalam pikiran, peperangan at war with my mind, ada peperangan dengan pikiran. Ya, berapa banyak orang yang suka berperang dalam pikirannya? Ya, berapa banyak orang yang suka berperang dengan pikirannya? Apakah dia mau melakukan kebenaran? Apakah dia mau ikutin dosa? Ya, begitu bergumul, aduh, aku mau lakukan ini apa enggak ya? Gitu ya. Dan akhirnya ya dia kalah. Ya, di dalam pikiranku dikatakan in my mind I want to be God's willing servant. Aku mau jadi pelayan dari kehendak Tuhan. Tetapi ternyata aku mendapati diriku ya masih menjadi hamba dosa. Ya, ada peperangan. Pikiran kita adalah medan peperangan. Jadi kita harus memenangkan mulai dari pikiran. Kalau kita mau jadi orang yang kudus, orang yang benar, orang yang lakukan kehendak Tuhan, kita harus menang di dalam area pikiran kita. Ya, nggak bisa menang kalau pikiran kita tidak dipenuhi ya oleh pikiran Kristus. Tidak bisa kita hidup dalam kemenangan kalau kita udah kalah dalam pikiran terlebih dahulu. Ya, ketakutan, kekhawatiran dimulai dari pikiran. Haleluya. Yang ketiga, karena pikiranku adalah kunci dari kedamaian dan kebahagiaan. Ya, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam terjemahan NLT ya dikatakan so letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Ya, haleluya. Kita harus membiarkan, mengizinkan Roh Kudus untuk mengontrol, ya, mengelola, mengontrol, mengarahkan. Dia yang pegang kendali, mengendalikan penuh pikiran kita, supaya kita dituntun kepada kehidupan, ya, dan kedamaian, damai sejahtera. Kalau engkau mau pikiranmu penuh dengan damai sejahtera, izinkan Roh Kudus memenuhimu. Amin. Kalau engkau mau hidupmu nggak penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, ayo biarkan Roh Kudus yang memenuhi, mengendalikan pikiran kita dengan kedamaiannya, dengan damai sejahteranya. Dan kehidupan kita akan terpancar di situ.
luar biasa ya. Dan bagaimana kita hari-hari ini memilih pikiran yang sehat. Yang pertama, ya supaya kita punya pikiran yang sehat, pikiran yang nggak sakit gitu. Ada orang-orang yang pikirannya udah sakit gitu ya. Kalau kita ikutin cara dia bicara, wah kita bisa menyimpulkan gitu ya, dalam tanda kutip, ih sakit nih orang gitu ya, dari komentarnya dan sebagainya gitu ya. Negatif terus ya, segala sesuatu diukur dari hal yang sangat apatis dan sebagainya. Ya, yang pertama, saya harus memberi makan pikiranku dengan kebenaran. Ya, manusia punya tubuh yang harus dikasih makan setiap hari, ya dengan makanan yang sehat. Apalagi jiwa kita, apalagi pikiran kita. Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, by every word that comes from the mouth of God. Dari setiap firman, dari setiap perkataan ya yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana kita bisa memberi makan pikiran kita dengan kebenaran? Ya, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah kita harus dengerin dulu nih secara audible voice? Ya, Tuhan bicara setiap hari, kita dengerin gitu ya setiap hari. Mungkin enggak, mungkin aja. Tetapi kita punya yang namanya Alkitab. Semua firman yang keluar dari mulut Allah sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kalau kita mau punya pikiran yang sehat, yang nggak sakit, pikiran yang positif, pikiran yang rohani, memiliki pikiran yang sehat, ayo beri makan pikiran kita dengan kebenaran. Katakan amin. Ya, tanpa itu pikiran kita akan lemah, pikiran kita akan tidak punya tenaga rohani, nggak punya kekuatan untuk menghadapi masalah yang ada. Ya, kita akan menghadapinya dengan kekuatan sendiri yang dipenuhi dengan ya kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Haleluya. Saya lanjutkan ya. Nah, kapan kita harus memenuhi pikiran kita dengan kebenaran, memberi makan pikiran kita dengan kebenaran? Ini kita belajar dari Daud. Mazmur 119 ayat 142. Boleh saya minta Pak Edi ya untuk bacakan ayat ini. Masuk tahu Pak? Mazmur 119 ayat 147. Di layar kita ada ya. Oke. Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Amin. Haleluya. Yang pertama, Daud melakukannya pagi-pagi buta. Ya, dia bangun berteriak minta tolong, berharap kepada firman-Mu. Artinya dia merenungkan firman Tuhan, mengisi pikirannya, memberi makan pikirannya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi-pagi buta. Ya, ini Daud bersaat teduh. Ya, dia baca, dia renungkan Taurat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Gitu ya. Ketika kita bangun pagi, ketika kita bangun dari tidur kita, apa yang kita renungkan? Apakah kita langsung ya bangun langsung lihat sosmed, lihat segala sesuatu berita apa yang aku ketinggalan nih sepanjang malam ini, ya? Atau kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau mau punya pikiran yang sehat, ayo pagi-pagi ketika kita bangun, ya kita isi dengan firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Bu Yuli deh, boleh ya? Yuli bacakan Mazmur 119 ayat 97. Sorry, Bunda. Betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Yes, terima kasih Bu. Ya, kapan kita harus memberi makan pikiran kita dengan kebenaran Tuhan, dengan firman Tuhan? Yaitu sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan, ya kan? Masih merenungkan tadi, ya sepanjang hari, ya apakah sepanjang hari kita harus baca firman Tuhan, baca Alkitab? Enggak, merenungkannya sepanjang hari, mengisi. Setiap kita menghadapi masalah, kita balik lagi back to Bible, kita ingat firman Tuhan yang pernah kita baca, kita renungkan, oh aku harus lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan, kita bisa memikirkan
Wah, aku harus lakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, pada masalah ini. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Amin. Sepanjang hari ayo isi dengan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai kerajaan Allah. Saya lanjutkan. Mazmur 16 ayat 7 dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, even in the darkest night, your teachings fill my mind. Ya, bahkan di dalam malam yang paling gelap sekalipun pengajaranmu memenuhi pikiranku. Ya, jadi artinya setiap saat kita harus memberi makan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi jangan kasih kesempatan buat pikiran yang bukan berasal dari kebenaran untuk masuk. Ya, memilih pikiran yang sehat. Yang kedua, saya harus membebaskan pikiranku dari pemikiran yang merusak, yang destruktif, pemikiran-pemikiran yang membawa hidup kita menuju ketidakbenaran, kepada dosa dan sebagainya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Pasti pikirannya terus terpaut sama dosa, terpaut sama hawa nafsu dan sebagainya. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayo makanya hidup intim sama Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita bebaskan pikiran kita dari pemikiran yang merusak. Ya, kita akan terkaget-kaget sendiri nanti. Kok saya tidak takut ya menghadapi pandemi seperti ini? Kok saya kemana-mana nggak takut ya? Bukan berarti kemana-mana nggak takut, nggak pakai masker, bukan. Itu berjaga-jaga. Tetapi nggak penuh ketakutan. Mau berjalan kemana, nggak ada ketakutan gitu ya. Karena ya pikiran kita ya sudah dipenuhi dengan pikiran Kristus. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 3-5, memang kami masih hidup di dunia. Ini perhatikan, bagaimana bisa kita selalu berpikiran rohani sedangkan kita ada di dunia gitu ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lihat, ada benteng-benteng yang akan menahan pikiran kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, untuk mengalami janji Tuhan dan sebagainya. Kita dikurung ya, ada benteng-benteng yang mengurung pikiran kita sehingga kita tetap dalam kotak gitu ya, nggak terbuka pikirannya. Haleluya. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Bagaimana caranya kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Submit, taat kepada firman Kristus. Pikiran kita harus ditundukkan kepada firman Kristus. Ya, yang kedua adalah kita harus membebaskan pikiran kita dari pemikiran yang merusak. Ya, haleluya. Supaya kita lepas dari yang namanya pencobaan yang akhirnya melahirkan dosa. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, iblis itu nggak bisa memaksa kita untuk kita jatuh dalam dosa. Dia cuma merayu, ya, mengiming-imingi. Ya, yang pertama, dia bikin kita tertarik, kita punya keinginan. Ingat peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden, jadi digoda oleh iblis gitu ya. Dimulai dari keinginan, desire, ya, kemudian mulai kita meragukan, betul nggak ya Tuhan berfirman tentang ini? Betul nggak ya bahwa aku harus tetap hidup dalam kebenaran dalam semua aspek kehidupanku? Benar nggak ya aku harus ngampunin orang ini? Kan orang ini sudah sangat luar biasa menyakiti aku. Gitu ya. Akhirnya kalau kita terus ya masuk ke dalam hal itu, kita masuk ke dalam langkah yang ketiga. Kita mulai disesatkan. Kita percaya sama tipuan iblis, kita percaya sama pikiran dunia, kita percaya ya sama apa yang sudah dirancangkan sama iblis supaya kita jatuh, dan akhirnya kita masuk ke dalam ketidaktaatan dan kekalahan. Ya, itulah dosa. Ya, sedini mungkin sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah ini, kita udah tangkal ya segala sesuatunya dengan pikiran, menaklukkan
pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita tetap pegang firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 112 dikatakan, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan kehendak ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Di bahasa Inggrisnya, I have made up my mind. Aku sudah memutuskan ya di pikiranku untuk taat kepada hukum-hukummu, kepada perintahmu selamanya, no matter what, apapun yang terjadi. Ini luar biasa. Apapun yang terjadi, kita tidak mau ya pikiran kita disusupi dengan pikiran berdosa dan bahkan kita membuahinya menjadi dosa, menjadi ketidaktaatan. Katakan amin. Ya, haleluya. Kemudian, haleluya. Ini yang ketiga harusnya. Haleluya. Saya harus fokuskan pikiranku pada hal-hal yang benar. Ya, memfokuskan. Kalau tadi kita membebaskan dari pikiran yang salah, pikiran yang destruktif, sekarang memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang benar. Yang pertama, mikirin apa? Yang pertama, pikirkan tentang Yesus. It's all about you. Ya, it's all about Jesus. Hidup kita ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita, bagaimana kita memenuhi kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Amin. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, salah satu terjemahan dikatakan, keep your mind on Jesus Christ. Keep your mind. Ya, biarlah pikiranmu tetap pada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, nggak berpaling pada yang lain. Yes. Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya salah satu terjemahan dikatakan, think about Jesus example. Ya, pikirkan, renungkan ya teladan-teladan yang sudah Tuhan berikan kepada kehidupan kita, supaya kita enggak jatuh, supaya kita ya tidak menjadi lemah dan putus asa. Katakan amin. Ya, yang kedua, apa yang harus kita pikirkan? Kita fokuskan pikiran kita bukan untuk kepentingan kita saja, ya, tetapi untuk kepentingan orang lain. Memikirkan tentang orang lain. Orang yang cuma mikirin dirinya sendiri, ya hidupnya akan jadi kerdil gitu ya. Dia nggak bisa melihat hal besar. Ya, ketika kita mulai pikirin ya yang ada di dalam kul. Ya, kita mulai mikirin, oh anggota kul yang lain ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan. Kita mulai pikirin, kita mulai berdoa, kita lagi ngembangin kapasitas kita ya sebagai orang yang menjadi berkat. Tapi kalau kita cuma mikirin diri kita, aku nggak mau peduli kehidupan orang lain karena gue juga punya masalah. Nah, kita akan di situ-situ saja kehidupan kita, nggak akan bergerak ke hal yang lebih besar. Ya, ayo pikirkan orang lain juga, pikirkan sesama jemaat di JRC ini, pikirkan umat Tuhan, pikirkan bangsa ini, pikirkan hal-hal yang lain, ya, pikirkan tentang pemerintahan bangsa ini, kita doakan dan sebagainya. Haleluya. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Let us think about each other. Ya, haleluya. Amin. Amin. Kita saling semangatin. Ya, dan inilah yang membuat pikiran kita tetap sehat di hari-hari ini. Haleluya. Kemudian apalagi yang terakhir? Yang terakhir adalah memikirkan tentang kekekalan, tentang eternity. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, haleluya. Ya, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, and no mind has imagined. Tidak ada pikiran yang pernah memikirkan hal ini tentang apa yang Tuhan sudah siapkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, kita setting pikiran kita pada perkara-perkara kekekalan, ya, di mana Kristus ada. Ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang jauh dari apa yang bisa kita imajinasikan, apa yang bisa kita pikirkan. Ya, haleluya. Dan kita akan ngalamin kehidupan yang penuh di dalam Dia, kehidupan yang mempermuliakan Dia, kehidupan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Semuanya mau, amin. Haleluya. Mulai hari ini, ayo
Kita ubah cara pandang kita. What's on your mind? Ya, setiap hari mungkin bukan cuma ketika kita hadapi Facebook gitu ya. What's on your mind baru kita mikir, iya, gue mau isi apa ya, upload tentang apa. Tetapi setiap hari boleh kita tanya, what's on my mind? Ya, apa sih yang ada di pikiranku? Sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak? Atau kita jadi bagian orang-orang yang seperti orang-orang dunia yang nggak punya pengharapan? Ya, sayang sekali. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, tetapi pikiran kita tidak menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Semua sudah siap ya dengan roti dan anggurnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Yesus. Karena perjamuan kudus adalah suatu peringatan. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengingat kebaikan Tuhan, makin saudara mengingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami selalu ingat akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami Engkau selamatkan, Engkau yang turun ke dunia ini menggantikan kami, Engkau disalibkan, Engkau mati, Engkau bangkit buat kami, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, supaya kami jadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan perjamuan kudus adalah suatu sakramen, artinya suatu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi kita semua yang percaya. Kalau kita percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita akan diberkati. Katakan amin. Dan Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, ayo kita selesaikan dahulu di hadapan Tuhan, supaya kita semua diberkati. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita merenungkan dan masing-masing berdoa membereskan di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini kami diingatkan untuk kami mengubah cara berpikir kami. Mungkin di pikiran kami masih banyak pikiran-pikiran negatif, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan tipuan dari musuh kami yaitu iblis. Tuhan, kami minta ampun Tuhan dari pikiran itu. Kami punya keinginan yang salah, kami punya kehendak yang salah, sehingga kami melakukan ketidaktaatan di hadapan-Mu. Ampuni segala ketidaktaatan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dan hari ini kami mau kembali dikuduskan Tuhan. Apapun yang kami sudah lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau akui di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami minta darah-Mu Yesus membasuh setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau melayakkan hamba-Mu memimpin perjamuan ini, melayakkan kami semua menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur kita keluar dari mulut kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rabata kalabaya, labaya, 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 labaya.
Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, puji syukur hanya bagi Tuhanku yang sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga menyediakan tempat buat kami sehingga kami yang harusnya tadi binasa kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk perjamuan kudus Tuhan, kami sudah diteguhkan kembali persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami dengan sesama saudara seiman kami Tuhan dan tubuh-Mu Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mencurahkan segala berkat yang menyertai perjamuan kudus ini. Roh, jiwa, dan tubuh kami, bahkan finansial kami Tuhan, semua diberkati berlimpah-limpah. Ada kelepasan, ada terobosan-terobosan baru Tuhan di setiap aspek kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Engkau mengubah semua pikiran kami Tuhan, jadi pikiran yang sehat, pikiran yang positif, penuh dengan iman, pikiran yang rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Irawan Timothy atas benih firman yang telah ditaburkan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Erika. Kami persilahkan. Shalom. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Irawan Timothy. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama, ibadah raya online GBI Danau Bogor Raya dapat diakses pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Tulus. Yang kedua, ibadah raya online live streaming GBI Jalan Tapos Cibinong yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boy Arifin Jambek dapat diakses pada hari ini jam 11 siang. Yang ketiga, menara doa GBI Jalan Tapos Cibinong dipindahkan ke setiap hari Selasa jam 8 malam. Yang keempat, mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC setiap hari Minggu, kecuali minggu ketiga jam 7 pagi. Yang kelima, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak PDP Irawan Timothy Karsono atau Ibu Theodor. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan online, dapat dilakukan melalui transfer atau scan barcode yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebentar kita akan berdoa syafaat dan juga nanti akan ada doa berkat oleh Bapak Pendeta Irawan Timothy. Mari saya persilahkan Bapak Hari untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Salam, selamat pagi. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan-Mu, atas berkat yang luar biasa kepada kami di pagi ini ya Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai menjelang akhirnya Bapa. Tuhan berkati kami berlimpah ya Tuhan dengan kuota, Tuhan berkati kami dengan kelancaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan pada hari ini ya Tuhan, untuk kami tidak berpikir secara duniawi ya Tuhan, tapi berpikir secara Engkau ya Bapa. Terima kasih buat berkat firman yang dari Bapak Irawan ya Tuhan. Tuhan berkati pelayanan lebih lagi ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berikan berkat yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Yang berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan berkati Tuhan untuk setiap pemain pujian, pelayan apapun ya Bapak, yang Tuhan berkati Tuhan, berkati untuk keluarganya, berkati untuk kesehatannya agar lebih lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu pada hari ini ya Bapak. Setiap kami yang bergumul untuk pekerjaan, setiap kami yang bergumul untuk perekonomian, setiap kami yang bergumul untuk setiap masalah keluarga, pasangan hidup, rumah, apapun ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan bahwa Tuhan saja akan memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu atau keluarga kami yang sakit ya Bapak. Yang Tuhan berkati Tuhan, setiap sakit penyakit yang boleh Kau izinkan ada dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan
hikmat marifat-Mu pada setiap obat, pada setiap tim medis yang memberikan penanganan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Hari ini juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati untuk bangsa kami, Tuhan berkati untuk bangsa Indonesia ya Bapak, Tuhan berkati untuk pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati untuk presiden kami, Tuhan berkati untuk wakil presiden kami ya Bapak, dan setiap jajaran menteri sampai pemerintah yang paling bawah ya Bapak. Yang Tuhan berkati Tuhan bangsa kami ya Tuhan, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Yang percaya Tuhan, Tuhan akan melindungi bangsa kami agar keluar dari masalah ini ya Bapak, terutama dari masalah ekonomian ya Bapak. Bangsa kami yang percaya Tuhan tidak akan jatuh dan bangsa kami akan lebih maju lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tidak lupakan berdoa untuk gereja di setiap abad dan tempat ya Tuhan, terutama untuk GBI ya Tuhan. Tuhan berkati pemimpin gereja kami ya Tuhan, Bapak Pimpin Adi Abraham ya Tuhan. Tuhan berkati untuk Bapak Niko juga ya Bapak. Tuhan berkati untuk Ryan 7, untuk Gembala Ryan 7 ya Tuhan berkati untuk Bapak Saudari Rusli. Tuhan berkati untuk Gembala kami Tapos. Tuhan berkati untuk Bapak Lukas Karsono. Tuhan berkati untuk setiap Gembala ranting dan cabang, terutama ya Tuhan. Tuhan berkati untuk Gembala kami di JRC ya Tuhan. Tuhan berkati untuk Bapak Irawan ya Tuhan. Berkati untuk pelayanan yang lebih lagi, berikan kesehatan lebih lagi untuk keluarganya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, dan berikan berkat meminta atas beliau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus. Sebelum kami berakhir, ya Tuhan berkati dan kami rindu untuk menerima berkat. Haleluya, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang telah terima berkat Tuhan, kita katakan amin.